Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu orang yang sempat dicari oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek karena dia adalah kontak erat pasien 05 yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Trenggalek. Koirul Huda Eko Wahyudi, ya, karib disapa Mas Eko. Beliau ini adalah kontak erat pasien 05 terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Trenggalek. Mas, jenengan perkenalkan dulu Mas Eko ini sebenarnya siapa sih, Mas? Saya sehari-hari itu bekerja di driver online, Mas. Oke, salah satu mitra aplikasi taksi online ya, Mas? Ya. Oke. Mas bisa diceritakan bagaimana ceritanya Mas kemudian tahu jika Mas adalah orang yang dicari oleh Pemkab Trenggalek sebagai kontak erat pasien 05, Mas? Saya kan gabung sama grup di grup seputaran Trenggalek itu, apa ISD atau apa itu. Oke. Saya pas pagi kemarin itu saya ikut mantau gitu. Oh tiba-tiba nama saya dicari-cari gitu. Orang Dongko atau Cakul gitu. Namanya juga nama saya. Pas saya lihat apa itu katanya pasien di desa mana? Ngeblek ya? Gemblek. Ngeblek Pogalan, apakah itu akhirnya ya itu sudah ketemu nomor saya, kan saya ngakui juga. Oke. Memang saya ngakui. Oke, Mas Eko, kok sampean ada di jejaring grup Facebook Trenggalek? Memang panjenengan asli Trenggalek? Saya bukan asli Trenggalek, saya Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ya. Kok kemudian gabung di grup Trenggalek? Saya kan sudah warga Trenggalek, Mas. Oh, warga Trenggalek. Sejak tahun 2006. Istri di Trenggalek asli Dongko? Istri asli Dongko, ya. Oh, begitu. Ya. Tapi hari ini ada di Surabaya? Enggak. Dia tinggal di rumah. Oh, di Trenggalek ya, Mas ya? Ya, saya sudah 2 bulan lebih belum pulang ini. Oke. Karena COVID ini. Oke, Mas. Mas Eko, diceritakan dong, Mas, awal pertama kali panjenengan pick up pasien 05 ini berawal dari mana ceritanya, Mas? Orderan itu dari Super Travel Dongko, Mas. Berarti yang order bukan si pasien nomor 5? Ya, ordernya itu bukan langsung ke saya, bukan. Oke. Berarti itu offline, ordernya offline? Iya. Oke, berarti ya sama dengan travel biasanya itu, Mas. Oke, berarti nggak maksud saya Mas Eko ini kan mitranya mitra salah satu aplikasi taksi online. Tapi pada saat memesan si pasien 05 itu memesannya online melalui bukan pesan offline juga sama dengan biasa itu ya. Kan berhubung PSBB kan pembatasan kan masalah penumpang harus 2 atau 3 orang aja. Gitu kan. Nah, berarti pesan offline-nya lewat teman driver yang ada di Dongko. Iya, kebetulan masih kerabat sama saya. Dihubungkanlah dengan Mas Eko yang ada di Surabaya, begitu nggih? Saya baru pertama kali itu aja muat luar kota itu. Oke. Mas, waktu itu tanggal berapa dan jam berapa pick up-nya, Mas? Pick up itu tanggal 9, jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Oke. Kawasannya mana itu jemputnya? Surabaya mana, Mas? Torjo. Oke. Torjo ya. Setelah itu, Mas? Setelah itu ya langsung kita berangkat ke Trenggalek. Transit hanya sekali di Depot Titin aja. Pada waktu di Depot Titin itu seberapa dekat, Mas, dengan pasien nomor 5 nih, Mas? Saya nggak dekat. Beliau turun untuk makan, saya turun ke musola. Oke. Nah, beliau itu berarti dekat dengan ini, temannya yang Tulungagung itu? Ya, bukan hanya dekat, duduknya satu bangku, habis itu kan terus mereka juga bebarengan makan bersama gitu kan. Dijemput Mas Eko di satu rumah? Satu rumah juga. Oke.
pada waktu di dalam beliau berdua ini gimana Mas? Pakai masker kah beliau atau bagaimana? Nah, pakai masker. Kalau nggak pakai masker saya nggak mau. Kayaknya beliau-beliau juga sudah tahu prosedurnya PSBB harus gimana kan. Oke. Harus masker. Itu pun juga dipakai terus, nggak pernah saya lihat dilepas kok. Oke. Terus kalau di mobil sendiri Mas Eko juga menyediakan hand sanitizer atau apa gitu, menyediakan juga waktu itu? Saya menyediakan Mas. Mohon maaf, sebentar ya. Oke. Ini saya sedia masker dan sanitizer. Di depositin berapa lama Mas Eko? Kurang lebih 15 menitan. 15 menit. Setelah itu kira-kira jam berapa lepas dari depot titin? Setengah satuan. Setengah satu. Oke, lanjut sampai Tulungagung ya, Mas ya? Tulungagung, berikutnya di Trenggalek itu kurang lebih jam 2:15 atau setengah 3 gitu. Sebentar, kalau pas pada waktu masuk, Mas Eko memasuki 2 kabupaten itu, di Tulungagung, di Trenggalek itu sempat diberhentikan di checkpoint apa enggak, Mas? Cuman di Trenggalek aja, di Durenan. Berapa lama, Mas, panjenengan masuk checkpoint itu? Prosedurnya bagaimana? Checkpoint yang di mana itu? Di Durenan, Mas. Kurang lebih 5 menit. Nggak sampai kayaknya. Apa saja, Mas Eko, yang diperiksa di checkpoint, Mas? Ya cuman suhu. Siapa saja Suhu. yang dicek suhu? Dua-duanya saya berikut. Nah, Mas Eko dan pasien nomor 5 berarti kan yang dicek. Ditanyai apa saja di checkpoint, Mas? Di data apa saja? Dari mana Pak? Mau kemana kan? Yeah. Saya dari Tulungagung, saya bilang gitu. Oh, pada waktu itu nggak ngaku dari Surabaya, Mas Eko ya? Nggak, memang. Nggak ngaku ya? Oke. Terus apa saja yang diambil datanya? Cuman KTP. KTP, dicatat sama petugas ya? Harusnya dicatat ya, soalnya kan waktu saya kasih ke petugas itu, saya terus disuruh parkir. Parkir dulu Mas, didata nanti ambil. Gitu. Oh, artinya Mas Eko turun dari mobil, berdua? Enggak, saya turun sendiri. Oke. Setelah saya kasih KTP, saya parkir mobil saya dulu, baru saya ngambil tadi. KTP, oke. Nomor telepon tidak ditanyai waktu itu, Mas Eko? Termasuk tidak ditanyai juga ada hubungan apa panjenengan dengan si penumpang, tidak ditanyai juga? Kalau itu ditanya saya. Ditanya. Panjenengan ngaku kalau memang taksi online begitu atau travel gitu? Masih keluarga, saya bilang itu. Oh, masih keluarga. Oke, berarti apa yang terlintas di Mas Eko kok nggak mengaku travel begitu atau gimana? Ya kan katanya teman saya itu tadi kalau nggak bilang seperti itu takutnya nggak dilolosin, suruh putar balik itu gimana kan? Oke, teman yang mana tuh? Teman yang di Trenggalek yang ngomong gitu? Yang ini yang biasanya dia apa itu travel itu juga. Oke, berarti karena masih ini Mas, kalau bawa penumpang kan juga alasannya dari mana gitu, alasannya dari mana. Berarti ini maksudnya itu resep dari teman-teman driver travel untuk begitu itu ya? Ya, saya kan juga baru pertama kali bawa penumpang ke sana kan. Oke. Ya. Ada rasa khawatir atau apa gitu di checkpoint, Mas? Biasa itu Mas, nggak ada. Nggak ada ya? Seberapa ketat menurut panjenengan pemeriksaan di checkpoint? Ya lumayan, ini ketat juga, yang disemprot, mobilnya disemprot, terus habis itu suruh buka kaca, cek suhu, dilihat, dibuka-buka bawa barang apa aja gitu. Oke. Termasuk ini, beliau berinteraksi juga dengan pasien 05 waktu itu, Mas? Si petugasnya, Iya, dia kan cek suhunya juga. Pas waktu sebelum masuk sebelum masuk checkpoint, Mas Eko nge-briefing apa sama ininya, sama penumpangnya, sama pasien 05 itu? Kalau ditanya petugas dikasih saran begitu nggak? Nanti bilang saudara atau apa begitu? Bingung juga mau bilang apa. Saya sebelumnya itu sempat telepon sebelum sampai Durenan itu, telepon ke yang ngasih order saya itu. Nanti gimana kalau di checkpoint, bilang aja dari Tulungagung, katanya kan cuma seperti itu. Nggak apa-apa kok, enak katanya. Ya udah, apalagi kan katanya saya cuma bawa penumpang satu aja. Biasanya mereka itu
Bak 3, 4 gitu lolos aja. Lolos juga ya. Oke. Baik. Setelah dari checkpoint Durenan 15 menit langsung ke alamat pasien 05 ya, Mas? Iya, nggak sampai 10 menit sudah sampai rumahnya itu. Sudah sampai. Getok. Seberapa lama Mas Eko transit di sana? Sempat minum kek atau apa begitu di tempatnya? Enggak, saya cuma nurunin aja langsung balik. Ke Surabaya ya, Mas ya? Sebelum jauh dari rumah beliau itu saya sempat berhenti untuk semprotkan desinfektan, Mas. Saya kan di mobil ada penyemprotan itu. Saya dari perusahaan ini kan dapat itu. Oke, artinya Mas juga khawatir juga ya untuk narik, preventifnya tetap ya, Mas ya? Khawatir, tetap penumpang siapa aja saya tetap khawatir. Pasti saya nggak peduli itu kelihatannya sehat ataupun kelihatannya agak orang sakit gimana, tetap saya semprot. Selalu saya semprot menurunkan orang itu. Kan saya juga takut sendiri, Mas, penyakit kayak gini. Nah, Mas Eko pada waktu di dalam mobil atau pertama kali melihat pasien 05 bersama temannya ini, beliau secara fisik sehat-sehat kelihatannya ya, Mas? Sehat-sehat. Sehat. Oke, lah Mas Eko ini kan rumah keluarga istri ada di Dongko. Nah, pada waktu sudah sampai Trenggalek itu nggak sempat mampir ke Dongko, Mas? Saya sudah ini, Mas, sudah putuskan untuk nggak mampir-mampir. Gitu. Tapi sempat ngabari lah ya, Mas ya? Ya, beliau tahu kalau saya dapat orderan ke Trenggalek itu tahu, tapi saya juga nggak ada pikiran terlintas sedikit pun untuk mampir karena saya di rumah ada ini, Mas, ada baby. Oh gitu. Berapa bulan, Mas? Anak kedua saya ini tanggal 24 ini umur 4 bulan. Alhamdulillah, sehat-sehat semoga, Mas ya. Amin. Mas, setelah itu Anda pada waktu balik lagi ke Surabaya melalui checkpoint lagi, Mas? Enggak, pokoknya lewat jalur biasa terus saya nggak naik tol kok. Cuma ada checkpoint lagi itu waktu masuk di Surabaya itu kan sudah kawasan sini kan sudah PSBB ya. Pemeriksaan. Saya sudah mungkin terlalu sering lewat sudah. Jadi kayak petugas sudah hafal. Jadi sudah nggak ada checkpoint, cuma lewat aja. Oke, Mas Eko. Nah, tanggal 9 panjenengan mengantar ke Trenggalek terus kemudian berselang berapa lama terus kemudian panjenengan sadar kalau jenengan memang dicari itu? Baru kemarin, Mas. Kemarin itu tanggal 16. Iya, kemarin itu aja saya tahunya itu kan lihat videonya Pak Arifin itu. Ya. Loh, penumpangnya kok alamatnya sama ini. Terus saya lihat komen-komennya netizen itu kok wah semakin banyak yang kayak ngebully gitu loh. Kalau ketemu digebuki apa sembarang ngomong gak enaknya dewek. Sempat, Mas, apa namanya? Ada yang komen begitu sempat ya, Mas? Sempat terbaca sama Mas Eko? Terbaca, saya balas juga kok itu. Saya balas komen. Apa reaksi mereka melihat komennya Mas Eko? Terus bilangnya, wes gak jadi wes, dikarantina aja katanya loh. Terus saya balas lagi, kalau ngomong lain kali pakai etika, Mas. Saya bilang. Oke, Mas. Mas, berarti kapan panjenengan dihubungi sama pemerintah, Mas, secara resmi? Mulai kemarin pagi itu, waduh, bertubi-tubi saya dihubungi sama pihak Dinkes, terus Pak Camat, terus Puskesmas, terus Polri ada juga. Ada itu semua itu masih saya simpan satu persatu. Apa yang beliau pesankan atau yang informasi apa yang beliau minta, Mas? Agar saya segera mengikuti rapid test. Iya. Dan hari ini ya, Mas, jadwal rapid test jenengan? Ya sebetulnya saya respon dari kemarin. Saya langsung ke Puskesmas terdekat, langganan saya itu kan saya juga ada ini apa kartu BPJS itu yang pas di sini di Kupang. Kebetulan alatnya sedang nggak ada. Gitu. Sejak saat ini panjenengan bagaimana? Adakah sesuatu yang dirasakan janggal di kesehatan Mas Eko? Kalau kesehatan, alhamdulillah nggak ada. Cuman saya agak sedikit khawatir aja, ada kekhawatiran sedikit. Iya, karena sempat
dekat lah begitu ya. Tapi dekat itu yang dimaksud dekat, Mas Eko memang tidak pernah berjabat tangan, nggak pernah apa, hanya satu kabin mobil saja ya? Enggak, ya cuman nerima uang dari beliau itu aja. Terus uangnya diapain, Mas? Nggak kepikiran untuk disemprot desinfektan atau apa begitu saat itu? Enggak, langsung saya masukin dompet. Saya nggak ada pikiran seperti itu. Terus setelah tahu kalau beliau positif, apa reaksi Mas Eko pertama kali terhadap diri Mas Eko sendiri? Ya saya khawatir, wah, tapi masa saya juga kena gitu kan, khawatir juga. Ya makanya itu untuk hari ini semoga saja hasilnya. Amin, amin. Negatif ya Mas ya. Mas, begitu di tanggal berapa Mas Eko kemudian declare kepada pemerintah setempat jika Mas Eko sempat punya kontak erat dengan pasien positif COVID, Mas? Kemarin itu kan saya langsung kan disarankan untuk ke puskesmas, nanti ceritain kronologinya gimana gitu kan. Jadi saya laporan kalau saya kontak erat sama pasien di Trenggalek, pasien 05. Okay. Itu saya ngantar beliau dari Surabaya pulang ke Trenggalek. Berarti status Mas Eko hari ini ODP? Ya ODP mungkin ya. ODP apa OTG? Tercatat di mana Mas? Di kota Surabaya? Dinkes provinsi juga sudah tahu kok. Oke. Bagaimana kabar keluarga di rumah ketika mengetahui Mas Eko punya kontak erat dengan pasien 05, Mas? Ya jelas khawatir mungkin ya. Telepon terus gimana kondisinya, sehat atau enggak, ada apa yang dirasakan, sering ditanyakan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih saya nggak merasakan Amin. apa-apa. Semoga hasil tesnya pun juga bagus, nggak ada apa-apa ya Mas ya. Mas, terakhir Mas, saya minta pendapat panjenengan sebagai warga Trenggalek juga, yang kemudian keluarga besar panjenengan ada di Trenggalek, ada istri, ada anak, semuanya di Trenggalek. Nah, menurut panjenengan apa yang harus dilakukan pemerintah ini dalam rangka membentengi Kabupaten Trenggalek agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang terjadi langsung pada jenengan? Saya sendiri jujur aja merasa bersalah ya sama semua warga ya. Yeah. Membuat resah semuanya lah. Membuat khawatir. Gara-gara ini kan sebetulnya kalau seandainya tidak terjadi seperti ini kan mungkin masyarakat Trenggalek masih biasa-biasa saja. Baru berapa pasien aja kan. Dari yang 04 kan lebih heboh yang saya bawa ini. Iya, karena sempat sulit dicari ininya, sopirnya, jadi agak sedikit menambahi bumbu-bumbu. Bukan sulit sebetulnya mencari saya, Mas. Okay. Saya nggak akan menghindar kok. Apalagi untuk menghindar. Karena seperti ini kan saya juga khawatir diri saya sendiri kan. Diri saya sendiri takutnya saya juga terpapar atau gimana kan. Harus ada penanganan khusus. Ya, Mas Eko, berarti pemerintah menemukan kontak jenengan dari siapa dong? Kurang tahu, apa mungkin dari pasien juga. Saya kurang tahu. Kalau pasien jelas ada ya, Mas ya? Ada, karena saya sempat hubungi melalui WA kan. Terus sekarang clear di Dongko sendiri kan ada komunitas travel juga yang kemarin sempat kena dampak. Sudah. Gimana? Teman-teman di Dongko gimana komunikasinya? Teman-teman di Dongko itu ada salah satu sopir itu yang menghubungi saya. Dua termasuk masih kerabat saya itu menghubungi saya itu kemarin. Ya tidak sepenuhnya mereka menyalahkan saya. Mereka juga tahu kan saya. Saya itu hari-hari ya seperti ini, nongkrong, nunggu orderan itu aja. Saya nggak pernah, kalau nggak dapat dari aplikasi, saya nggak luar kota. Pesan panjenengan terhadap netizen yang gampang sekali membuli, termasuk panjenengan juga sempat dibully kemarin, apa Mas? Oh iya, itu ada pesan khusus itu Mas. Lain kali dicermati dulu berita itu, jangan asal kayak istilah kasarnya itu asal jeplak Mas. Iya, tolong dicermati dulu, dibaca dulu intinya itu apa. Berita itu apa, gimana cara pemerintah aja mencari saya bukan seperti buronan kan. Mencari saya juga secara halus agar kalau sebisa mungkin untuk menyerahkan diri atau memberitahu keberadaan kan. Betul. Kan itu kan bagus itu memang pemerintah langkahnya itu tepat. Tapi
hasilnya bagaimanapun saya tetap kasih tahu ke Dinkes Trenggalek gimana nanti penanganannya. Kalau memang saya ya kita ngomong nggak baiknya aja ya. Kalau hasilnya memang apa saya positif itu nanti kan pasti saya hubungi langkahnya gimana. Oke. Saya tetap ikuti prosedur kok Mas. Saya juga nggak mau misalkan saya kena nanti terus saya tetap berkeliaran. Yang kena kan malah semakin banyak. Harusnya kan saya isolasi mandiri sampai saya benar-benar sembuh gitu kan. Yeah. Ya netizen mau bilang apa aja silakan. Tapi sebelumnya memang saya minta maaf ya. Saya itu secara apa ya? Ini apa ya? Katakan ini kan semua segala sesuatu itu enggak ada yang terjadi secara kebetulan. Betul. Ya, pasti ada rencana Tuhan kan. Ya nggak apa-apa Mas. Kan menurut saya kan saya juga apa ya? Saya kalau disalahkan sepenuhnya saya juga nggak karena profesi saya sebagai ini traveling kan. Saya melayani, saya ini bergerak di jasa antar jemput. Nah, kalau ada orang mau minta diantar, saya nggak ngantar. Apalagi kan pasien itu juga sudah rapid test sebelumnya. Kan secara medis sudah ini Mas, safety Mas. Sudah aman menurut saya kan. Karena hasilnya kan juga negatif. Beliau tanggal 5 itu kan sudah ada suratnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, apakah kemauan, apakah kehendak? Kan enggak kan? Betul. Siap, Mas Eko. Ya, memang, ya. Oke, silakan. Mau ngomong ini itu terserah, bebas. Yang penting sampai hari ini Mas Eko kooperatif, apa yang menjadi saran dan petunjuk pemerintah dilakukan, dan semua berusaha untuk mengikuti protokol yang ada, begitu ya Mas ya? Nah, seperti pakai masker, kalau memang perlu berpergian itu jangan sampai nggak pakai masker kita jalan-jalan gitu kemana-mana, kan kita nggak tahu yang lewat itu teman orang lain itu bawa virus apa enggak kan kita juga nggak tahu. Sembah nuwun sangat waktunya Mas Eko. Terima kasih Mas Koirul Huda Eko Wahyudi, sehat-sehat selalu buat panjenengan. Sembah nuwun sangat, semoga sehat-sehat ya Mas. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Negatif aja. Amin. Semoga negatif. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.